Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini kita akan membahas tentang pasien Tuan B berusia 62 tahun dengan diagnosa stroke iskemik ya. Pasien datang dengan keluhan lemah di sisi kanan sejak 6 jam yang lalu dan pasien pelo. Kemudian dari data pasien tekanan darahnya 180/100 mmHg itu sangat tinggi, kemudian GDS-nya 210. Selanjutnya NIHSS 12, CT scan sudah dilakukan. Saya minta masukan tim untuk tindak laksana selanjutnya. Baik, untuk pasien Tuan Budi, BPJS-nya sudah aktif, untuk berkasnya sudah lengkap ya dok. Baik, izin dok untuk hasil laboratorium Tuan B, HB-nya 13,2, leukosit 9.800, untuk trombositnya 220.000, GDS-nya 210, kemudian untuk HbA1c 8,1%, kolesterol totalnya 240, LDL 160, PT atau APTT normal, serta fungsi ginjal dan hati dalam batas normal. Baik, terima kasih. Dari hasil CT scan, non-kontras tidak ada pendarahan. Onset juga masih 6 jam, tapi di luar window trombolisis IV. Kita fokus pada terapi antiplatelet, kontrol tekanan darah, gula, dan pencegahan komplikasi. Rencana akan dilakukan MRI dan MRA. Besok juga akan dilakukan evaluasi lanjutan. Mungkin dari radiologi mohon dibantu. Dok, kami jalankan MRI dan MRA besok pagi di jam 8 untuk puasa 4 jam sebelumnya. Untuk hasilnya akan keluar besok siang. Jika terdapat pemburukan pada malam ini, kita akan melakukan CT scan ulang dan bisa cito. Baik, untuk monitoring saat ini kami perlu memasang NGT pada pasien karena pasien mengalami disfagia. Balance cairan ketat, untuk saat ini pasien hanya bisa tirah baring saja. Kemudian untuk tekanan darah dan gula darah kami akan cek per 4 jam. Edukasi keluarga tentang resiko jatuh sudah dimulai. Akan fokus ke pencegahan dekubitus dan mobilisasi pasif tiap 2 jam. Kami juga ajarkan keluarga cara rom pasif untuk persiapan pulang nanti perlu home care visit atau tidak. Dari asesmen awal, kekuatan otot motorik kanan 2 dari 5, kemudian rencana terapinya mulai dari latihan rom pasif dulu, kemudian positioning, lalu bertahap ke aktif. Targetnya 1 minggu pasien bisa duduk mandiri, keluarga akan saya latih juga untuk latihan di rumah. Dengan GDS 210 dan HbA1c 8,1%, saya merencanakan diet DM 1700, KAKAL rendah garam, tekstur lunak via NGT, protein 1,2 gram per kilogram berat badan untuk cegah sarkopenia. Hidrasi 1500 sampai 1800 ml per 24 jam. Akan saya pantau asupan dan toleransi. Baik, izin konfirmasi ulang dok. Untuk obatnya, Aspilat 80 mg per 24 jam, Clopidogrel 75 mg per 24 jam, Atorvastatin 40 mg untuk malam hari, amlodipinnya 10 mg untuk pagi hari, dan untuk gulanya insulin sedang disliding scale dulu. Apakah ada alergi dari Tuan B? Baik, keluarga mengatakan tidak ada alergi obat pada pasien, Mbak. Baik, saya akan kondisikan dan juga melihat kepatuhan pada pasien dalam minum obat. Terima kasih. Baik, saya sudah bicara dengan istri pasien. Tampak cemas dan syok. Psikoedukasi tentang stroke dan prognosis sudah saya berikan. Istri butuh penguatan karena ia merupakan caregiver utama yang merawat suami. Saya sudah menjadwalkan konseling 2 hari lagi. Baik, berarti rencana kita adalah optimalisasi medis, kemudian kita mencegah komplikasi, lalu kita akan memulai rehab dini. Selanjutnya pasien kita targetkan pulang kurang lebih 7 hari dimulai dari hari ini ya teman-teman. Saya akan uruskan seperti
rawat inap, lanjutan dan klaim INE CPG untuk rencana kontrol polisaraf, gizi, dan rehab medik saya siapkan, Dok. Dan saya butuh surat rujukan internal dari dokter spesialis. Baik, akan saya siapkan surat rujukannya. Kita akan evaluasi lagi 3 hari ke depan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin untuk edukasi keluarga, sebaiknya kita buat jadwal terpadu biar tidak tumpang tindih. Mungkin sore setelah jam besuk. Itu saja. Setuju, saya bisa gabungkan edukasi dengan fisioterapi dan gizi. Baik, bagus sekali teman-teman semua. Kita tutup dengan komitmen ya. Kemudian nanti kita komunikasi via grup. Lalu kita jaga jika ada perubahan. Apakah sepakat semuanya? Sepakat. Terima kasih kembali teman-teman.